Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Maradita Fitrianti sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yakni pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibaca oleh Saudari Fahriatil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saudari Fahriatil bisa menyajikan materinya. Baik, di sini saya Variatil Umaida, NIM 22040274117 dari Pendidikan Geografi akan menyampaikan materi bab 6 tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pendahuluan, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yakni memiliki arti landasan bangsa negara, yakni Indonesia. Untuk penjabaran Pancasila tertuang dalam Undang-Undang 1945, di mana kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam implementasinya. Produk yang dihasilkan berbentuk peraturan-peraturan tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh dalam penegakan hukum. Next. Pembahasan 1. Penegakan hukum. 2. Unsur sistem hukum. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. 4. Tindakan penegakan hukum. 5. Pengertian HAM. 6. Persamaan hak dan kewajiban. 5. Tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia. 6. Pelaksanaan HAM di Indonesia. 7. Instrumen HAM di Indonesia. Next. Satu, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan yang cukup abstrak menjadi tujuan yang konkret. Tujuan hukum atau cita hukum membuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Unsur sistem hukum. Penegakan hukum terletak pada 3 unsur sistem hukum Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Next. Satu, faktor hukumnya sendiri. 2, faktor penegak hukum. 3, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4, faktor masyarakat. 5, faktor kebudayaan. Tindakan penegakan hukum, bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan tindakan preventif dan represif. Pengertian hak asasi manusia HAM yang disebut sebagai hak dasar sebagai manusia sering. Next. Diartikan sebagai kebebasan tanpa batas setiap individu. Sejarah pengembangan hak asasi manusia. Pelaksanaan HAM
di tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Persamaan dalam hak dan kewajiban. Hak asasi manusia bukanlah kebebasan absolut, ada pembatasannya, yakni undang-undang. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Tanggung jawab negara dan manusia meliputi: 1. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya. 3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. 4. Untuk menjalankan pelaksanaan HAM, dibentuk Komite Nasional HAM yang bersifat independen dan tidak memihak. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia memahami bahwa the Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang harus dihormati. Beberapa instrumen HAM di Indonesia mencangkup 1. Pancasila. Next. 2. Pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. 3. Batang tubuh pasal 28. 4. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 5. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Keterkaitan hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing-masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing-masing negara. Dengan hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Next. Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada Undang-Undang KRI tahun 1945 sebelum amandemen kedua, bukan berarti dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Daftar rujukan: Prayitno, DKK 2003, Raharjo, Satito 2000, Kebangsaan Demografi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan dari Kak Variatil ada yang belum jelas?
Baik, selanjutnya adalah memasuki sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaannya dibatasi 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, silakan bertanya. Perkenalkan, saya Ainun Hafidhatul Fikriya dengan NIM 220402740775 ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan tindakan represif dalam penegakan hukum? Untuk Saudari Fahriatil, dipersilakan menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Tindakan represif adalah penindakan tindak pidana sesuai hukum yang positif. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Baik, silahkan bertanya. Izin bertanya, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Untuk Saudara Fahriatil, dipersilakan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan. Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Vinandasari, NIM akhir 015. Saya ingin bertanya, Sepertinya Saudari Wulan sedang terkendala jaringan. Bisa kita tunggu saja ya.
Mohon maaf karena terpental, dikarenakan paketan saya habis. Ini tadi baru dibelikan sama ayah saya. Baik, saya akan mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Vinandasari, NIM akhir 015. Saya ingin bertanya, mengapa hak asasi manusia tidak dapat digunakan secara mutlak? Terima kasih. Baik, untuk Saudari Fahriatil, dipersilakan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Perwujudan HAM walaupun demikian tidak dapat dilakukan secara mutlak karena masih dibatasi oleh HAM lainnya. Karena itulah dalam diri setiap pribadi manusia harus ada sikap saling menghargai dan menghormati orang lain sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Fah. Selanjutnya, memasuki sesi terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman